Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Usi. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, ada yang tahu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan kegiatan ekonomi yaitu untuk sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan juga untuk mendapatkan keuntungan. Manusia mengenal kegiatan ekonomi itu sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Setiap pagi kita selalu melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Contohnya, ibu selalu setiap pagi menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Nah, kegiatan yang dilakukan ibu setiap pagi dalam rangka menyiapkan sarapan pagi itu disebut dengan produksi. Lalu, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Sebagai contoh, yaitu seorang penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Nah, kain tersebut termasuk ke dalam barang setengah jadi karena kain terbuat dari kapas. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Berikutnya yaitu tujuan produksi. Pertama, menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan yang kedua yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor produksi. Ada faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor kewirausahaan. Faktor produksi alam yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya tanah, hutan, barang tambang seperti emas, biji besi atau minyak bumi, dan juga air. Yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki pendidikan formal, contohnya dokter. Yang kedua, tenaga kerja tidak terdidik, contohnya seperti montir, dan ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya tukang sampah. Yang ketiga yaitu faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Nah, modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contoh, bisa gedung, mesin, atau bahan mentah dan bahan baku lainnya. Terakhir yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan suatu faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Nah, kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapai. Berikutnya yaitu materi kegiatan distribusi. Apa kalian tahu apa pengertian dari distribusi? Distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa.
Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna jika tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen jika tidak ada yang menyalurkan ke konsumen. Nah, sebagus apapun barang hasil produksi, tidak ada gunanya jika barang tersebut tidak dapat dinikmati oleh konsumen. Tujuan distribusi: 1. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Materi berikutnya yaitu kegiatan konsumsi. Tahukah anak-anak bahwa semua manusia itu pasti setiap hari membutuhkan makan? Nah, makan itu termasuk ke dalam konsumsi. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya pakaian, tas, sepatu, dan lain-lain. Sedangkan barang yang digunakan secara langsung habis contohnya makan dan minum. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Lalu, tujuan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik